Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi tugas ekonomi politik internasional, pada kali ini saya akan mengambil topik market failure dan global hunger. Secara spesifik, saya ingin membicarakan tentang perdebatan solusi yang ditawarkan oleh perspektif strukturalisme dan perspektif liberalisme dalam menyelesaikan isu kelaparan global. Nah, saya mengangkat ini sebagai isu HI karena memang kelaparan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu secara tidak langsung mempengaruhi ketercapaian dari agenda-agenda global seperti MDGs dan juga SDGs, di mana salah satu targetnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan angka kelaparan di dunia. Begitu. Nah, ini ada data yang saya ambil dari FAO, Food Agriculture Organization, dan juga UN data tentang posisi negara-negara yang berada pada eh, level tinggi ya, populasinya itu tinggi mengalami malnutrisi. Nah, ini yang masih berada pada angka yang cukup tinggi adalah Sub-Sahara Afrika. Sub-Sahara Afrika di tahun 2000 hingga tahun 2022 itu belum berhasil eh, mencapai target dari SDGs, di mana target SDG sendiri itu minimal, mohon maaf, maksimal populasi yang berada dalam kondisi undernourished itu tidak lebih daripada 10% gitu. Nah, tapi Sub-Sahara Afrika, negara-negara di Sub-Sahara Afrika dan juga di Asia Selatan itu masih sekitar eh, range 15 sampai 25% lah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini penting untuk diangkat supaya ada lesson learn, pembelajaran bagaimana perspektif liberalisme dan strukturalisme ini menawarkan solusi untuk masalah hunger atau kelaparan ini. Saya mulai dari sebuah pertanyaan penelitian, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh perspektif strukturalisme dan liberalisme dalam mengatasi masalah kegagalan pasar yang menyebabkan kelaparan di berbagai belahan bumi. Nah, tapi sebelumnya ini kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana sih cara pandang liberalisme ketika melihat isu global hunger atau kelaparan global. Bagi kaum liberalisme, kelaparan global ini bukan disebabkan karena kegagalan pasar, tapi karena disebabkan oleh isu domestik yang ada di negara mereka sendiri. Misalnya korupsi, tata kelola yang tidak transparan, pendistribusian sumber daya yang tidak transparan, dan semacamnya. Itu semua berasal dari domestik mereka masing-masing. Nah, itu adalah cara pandang liberalisme. Akar masalahnya bukan dari luar, dari eksternal, bukan, tapi dari domestik mereka sendiri. Berbeda dengan liberalisme, strukturalisme justru memandang bahwa isu kelaparan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme, karena terbentuknya relasi eksploitasi negara maju ke negara berkembang itu terbentuk sejak masa kolonialisme, masa penjajahan di banyak negara, termasuk di negara Afrika, negara Asia, begitu ya. Sorry, di negara-negara Afrika dan negara-negara Asia. Nah, eh, banyak sekali sumber daya alam yang kemudian dikeruk dan dibawa ke negara maju, meninggalkan negara-negara bekas jajahan itu dalam kondisi yang bergantung begitu. Nah, ini secara tidak langsung menciptakan relasi eksploitatif sehingga negara-negara berkembang ini dibuat tidak mampu, tidak capable untuk bisa keluar dari jurang kemiskinan itu, dan mereka terus bergantung dengan negara maju begitu. Nah, karena perspektif mereka berbeda, maka solusi yang ditawarkan juga berbeda. Mereka melihat akar masalahnya itu sangat berbeda. Maka tak heran jika solusinya itu berbeda. Bagi kaum strukturalisme, bantuan seperti foreign aid policy, donor, dan sebagainya dari institusi Barat, dari international organization, ataupun dari negara-negara dunia pertama, itu
bukanlah solusi karena justru akan menciptakan ketimpangan, akan semakin menciptakan relasi kebergantungan. Maka solusi yang ditawarkan itu bersifat bottom up dan revolusioner. Bagi strukturalisme, justru solusi itu harus datang dari kalangan akar rumput, grassroots level. Dalam konteks global hunger ini, solusi itu justru datang dari La Via Campesina. La Via Campesina sendiri adalah sebuah gerakan global begitu dalam konteks pertanian. Mereka punya gagasan bahwa dunia pertanian di negara berkembang itu harus lepas dari rezim WTO dan juga rezim-rezim global yang diciptakan oleh Barat. Dengan begitu baru mereka bisa mencapai kemandirian pangan. Nah, jadi kata kuncinya adalah cut off relations, cut off dependency, dan juga menciptakan kemandirian pangan. Itu. Nah, kalau solusi yang ditawarkan liberalisme berbeda karena justru liberalisme itu melihat negara berkembang itu belum capable, pemerintahnya juga belum capable, belum punya kapasitas untuk mengelola sumber daya yang sedemikian banyak, belum punya kemampuan untuk bisa menerapkan good governance sehingga perlu asistensi, perlu bantuan. Maka dari itu pendekatannya selalu donor dan foreign aid policy. Nah, pintu masuk foreign aid policy bisa dari berbagai macam area ya, misalnya international organization seperti FAO, Food Agriculture Organization, kemudian United Nation, kemudian ya berbagai macam IO lah yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan bantuan-bantuan ini gitu. Nah, liberalisme ini menekankan bahwa penting menciptakan kerjasama pengembangan pertanian berbasis GMO atau pertanian yang berbasis genetik ini ya, apa namanya rekayasa genetik karena rekayasa genetik itu bisa memproduksi hasil pertanian secara massal. Nah, ini adalah pendekatan yang mereka berikan atau solusi yang mereka tawarkan. Jadi solusinya adalah donor, bantuan, asistensi, pendampingan dan juga kerjasama dalam mengembangkan GMO ini gitu. Jadi ini merupakan dua solusi yang berbeda. Saya sendiri sebagai penulis melihat bahwa kedua perspektif ini memiliki justifikasinya masing-masing. Dan saya menyimpulkan bahwa beragam perspektif yang ada di HI itu memang menawarkan cara pandang yang berbeda sehingga preskripsi atau resep kebijakannya juga berbeda gitu. Ya, bagi kaum strukturalis, kelaparan itu kan terjadi akibat dosa kolonialisme. Ya, solusinya harus memutus tali kebergantungan tersebut. Bagi kaum liberalis, kelaparan terjadi karena domestik sendiri, pemerintahnya sendiri gagal mendistribusikan sumber daya. Maka harus ada intervensi dari negara maju yang dianggap lebih capable, dianggap lebih baik, lebih siap gitu untuk bisa memberikan asistensi, pendampingan, bantuan, dan sebagainya agar negara-negara berkembang atau negara-negara miskin ini bisa keluar dari isu yang mereka hadapi dan bersama-sama bisa menciptakan eh, pembangunan global yang sudah masuk dalam agenda SDGs. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.